kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayapmu jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu, tanganku ku naikkan demi namamu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayapmu jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu, tanganku ku naikkan demi namamu. Haleluya, haleluya, dialah besar. Shalom. Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini kita jumpa lagi dalam, walau lewat udara, tetapi kita bersuka cita. Saudara terkasih, jika kita boleh hidup pada hari ini, boleh bernapas, semuanya itu oleh karena anugerah berkat Tuhan. Sebab itu saudara terkasih, biarlah kita selalu bersyukur apapun keadaan kita, sebab berkat Tuhan, anugerah Tuhan selalu baru setiap pagi, setiap hari kita rasakan. Dan biarlah kita selalu berkata kepada jiwa kita, pujilah Tuhan, wahai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, wahai segenap batinku. Ceritakanlah keselamatan yang daripadanya hari demi hari, dan perbuatannya yang besar bagi bangsa-bangsa, dan perbuatannya yang ajaib bagi setiap suku-suku bangsa. Dan ingatlah akan segala kebaikannya, sebab Ia Tuhan yang mengasihi kita. Ialah yang menebus kita dari segala dosa-dosa kita, dan Ia yang mengangkat kita dari lubang maut. Saudara terkasih, di akhir zaman ini, betapa kita harus lebih lagi menyerahkan hidup kita, merelakan diri kita. Jangan kita mengandalkan kekuatan pikiran kita, mengandalkan apa yang ada pada diri kita, sehingga kita memberhalakan diri kita. Sebab apa tuh saudara terkasih? Firman Tuhan, celakalah orang yang pergi ke Mesir meminta tolong dengan mengandalkan kuda-kuda, kereta-kereta, dan pasukan yang banyak, yang tidak mencari Allah, yang tidak mengandalkan Allah, Tuhan kita. Saudara terkasih, dan yang menolong akan jatuh, dan yang ditolong pun akan tergelincir. Begitu banyak firman Tuhan yang berkata, saudara terkasih, agar kita senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Dan firman Tuhan berkata, saudara terkasih, celakalah bangsa yang berdosa
kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan-keturunan yang jahat-jahat, dan setiap orang yang berlaku buruk. Mereka menista Tuhan, menista Allah yang Maha Kudus dengan meninggalkannya. Saudara terkasih, betapa banyak firman Tuhan yang berkata bahwa Tuhan itu tidak berkenan. Tuhan itu, saudara terkasih, adalah suami kita di dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih dan setia dan kasih sayang. Tuhan itu haruslah kita andalkan, dan kita harus mengandalkan Tuhan di dalam segala hal, dalam segala perkara. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita, pikiran kita, mengandalkan harta kita, ataupun pangkat kita, apapun yang ada pada kita, saudara terkasih, sehingga kita memberhalakannya dan kita meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus dan meninggalkannya, saudara terkasih. Sebab firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang berjalan menurut nasihat orang benar. Celakalah orang yang berjalan menurut jalan orang yang fasik, dan yang berdiri dalam jalan orang berdosa, dan orang yang duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara terkasih, tetapi berbahagialah orang yang mencintai firman Tuhan, yang membaca firman Tuhan dan yang merenungkannya baik siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepian air, yang daunnya selalu menghijau dan berbuah, dan apapun yang dikerjakannya berhasil. Tidak begitu orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab orang fasik tidak tahan pada penghakiman, begitupun orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab jalan orang fasik menuju pada kebinasaan, tetapi jalan orang benar membawa pada kehidupan yang kekal. Sebab Tuhan mengetahui jalan orang benar, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, terlebih lagi di akhir zaman ini, kita harus lebih sungguh lagi, baiklah apapun keadaan kita, di setiap kita, apapun yang kita lakukan, di saat kita duduk ataupun melakukan pekerjaan apapun, saudara terkasih, kita harus berbicara kepada Tuhan. Kita harus bersekutu, saudara terkasih, mohon petunjuk Tuhan. Jika kita hendak melakukan sesuatu pun, apapun itu, saudara terkasih, kita bertanya kepada Tuhan, apakah ini kehendak Tuhan? Jangan sampai itu menjadi kehendak kita, saudara terkasih, tetapi biarlah semua yang kita kerjakan, Tuhan ikut campur tangan. Tuhan menyertai saudara terkasih, sebab kita tidak tahu, saudara terkasih, jika kita mengandalkan kekuatan kita, pikiran kita, saudara terkasih, kita tidak tahu apa yang ada di depan, apa yang ada di belakang kita, saudara terkasih. Biarlah kita bertanya kepada Tuhan, agar Tuhan menyertai kita, memberikan kita kekuatan, dan kita senantiasa bersekutu di dalam firman-Nya, di dalam doa, setiap pagi, baik siang maupun malam, membaca firman Tuhan,
Saudara terkasih, kita harus membaca firman itu, saudara terkasih. Sebab firman Tuhan itu adalah firman yang hidup dan berkuasa. Walau langit bergoncang, bumi berlalu, tetapi firman Tuhan tetap kekal selama-lamanya. Saudara terkasih, terlebih lagi di akhir zaman ini, saudara terkasih, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, saudara terkasih, akan menerima cahaya kemuliaan di mana mereka bersinar, saudara terkasih. Mereka bersinar terang apabila firman Tuhan itu ada di dalam hati mereka, saudara terkasih. Sebab itu firman Tuhan itu harus kita baca, kita harus renungkan, dan kita lakukan. Kita mohon kekuatan daripada Tuhan untuk kita dapat melakukannya, dan biarlah firman itu menjadi rema di dalam hati kita. Firman itu hidup di dalam hati kita, yaitu Yesus Kristus itu sendiri bertambah besar dalam kita, saudara terkasih, sehingga kita dapat mengalahkan dosa, yaitu segala keangkuhan hidup, kesombongan, keinginan-keinginan daging, nafsu-nafsu dunia, saudara terkasih, yang sama dengan penyembahan berhala. Saudara terkasih, kita ini kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, saudara terkasih, dan kita tidak melekat kepada Tuhan, kita akan mengandalkan kekuatan kita, pikiran kita mengandalkan apa yang ada daripada kita, sehingga kita menjadi penyembah-penyembah berhala, menyembah diri sendiri dengan menyombongkan diri, akunya sungguh tinggi, egonya sungguh tinggi. Saudara terkasih, kita harus merendahkan diri, saudara terkasih, sebab malaikat Tuhan yang adalah ciptaan Tuhan yang paling dekat pada Tuhan, pemuji, penyembah, saudara terkasih, namun karena kesombongannya ia jatuh, saudara terkasih, ke bumi. Itulah kalau kita sombong, terlebih lagi kita manusia debu tanah, kita sombong, saudara terkasih, apa yang mau disombongkan? Tidak ada kekuatan kita, saudara terkasih. Jika kita kena angin saja menjadi sakit, jika kita tidak makan saja kita menjadi sakit, saudara terkasih. Apa mau disombongkan, saudara terkasih? Kita manusia debu dan tanah. Sebab itu kita harus mengandalkan Tuhan yang adalah kekuatan kita, yaitu Dialah suami kita dalam keadilan, dalam kebenaran, dalam kasih setia, dalam kasih sayang untuk selama-lamanya. Sebab firman Tuhan berkata, saudara terkasih, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata, Tuhan adalah kekuatan dan perlindunganku, Allahku yang kupercaya. Di bawah kepaknya kamu akan dinaungi, di bawah sayapnya kamu akan berlindung. Kesetiaannya adalah pagar dan tembok. Sungguh Ia yang melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Engkau tidak usah takut pada kedahsyatan malam, pada panah yang meluncur pada waktu siang, pada penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, pada penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Dan walau 1000 rebah di sebelah kirimu, 10.000 rebah di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpa engkau. Engkau akan melihat
dengan matamu sendiri pembalasan terhadap orang fasik. Sebab ia menjadikan yang maha tinggi itu tempat perlindungan dan kekuatannya, maka aku akan meluputkan dia dalam kesesakan. Aku akan perintahkan malaikat-malaikatku menyertai dia di sepanjang jalannya, dan mereka akan menenteng dia di atas tangannya agar kakinya jangan terantuk. Singa dan ular tedung akan diinjaknya, anak singa dan ular naga akan dia langkai. Apabila ia berseru, aku mendengar dan menjawab, sebab ia mengenal namaku. Aku akan kenyangkan dia dengan panjang umur dan kutunjukkan keselamatan yang daripadaku. Saudara terkasih, betapa kita harus menjadikan firman Tuhan ini menjadi kebutuhan kita, makanan kita, untuk rohani kita, agar kita hidup, saudara terkasih. Sebab daging lemah, tapi roh penurut. Sebab itu kita harus membuat roh kita yang penurut ini, saudara terkasih, lebih besar daripada daging kita yang lemah ini. Jika daging lemah ini, saudara terkasih, besar, maka kita menjadi jatuh dalam berbagai macam dosa. Biarlah kita pada akhir zaman ini senantiasa mengandalkan Tuhan, berseru berharap senantiasa, sebab kita adalah anaknya, bahkan kita dijadikan menjadi istrinya, dan dialah suami kita dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang sampai selama-lamanya. Sampai disinilah firman Tuhan, saudara terkasih. Kiranya pada hari ini kita diberkati, anugerah berkat Tuhan berlimpah bagi kita. Shalom.